warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sabrina Saharani dengan NIM 221103030051. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi narasi atau terapi naratif. Sebelumnya, pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu seakan-akan dibatasi oleh cerita masa lalu atau merasa tidak mampu karena sering mengingat kegagalan yang pernah terjadi? Nah, dalam dunia bimbingan dan konseling, ada satu pendekatan yang sangat menarik dan bisa membantu kita keluar dari cerita negatif itu. Namanya adalah terapi narasi atau terapi naratif. Terapi naratif atau terapi narasi merupakan salah satu pendekatan dalam layanan bimbingan dan konseling, khususnya dalam konseling kelompok. Pendekatan ini dikembangkan oleh dua tokoh penting, yaitu Michelle White dan David Epstein pada akhir tahun 1980. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa setiap manusia membentuk identitas dirinya melalui cerita-cerita yang mereka buat dan yakini tentang diri mereka sendiri. Cerita itu bisa membangun semangat, namun juga bisa menjadi beban yang sangat menghambat pertumbuhan pribadi. Misalnya, seseorang bisa merasa gagal hanya karena dulu ia pernah tidak lulus ujian atau merasa tidak berharga karena sering dibandingkan dengan orang lain. Cerita-cerita seperti inilah yang disebut dengan narasi dominan. Dan disinilah terapi naratif berperan untuk membantu seseorang mengkaji ulang, membongkar, dan menulis ulang kisah hidupnya. Mereka menjadi lebih sehat dan memberdayakan. Dalam terapi ini, konselor tidak memposisikan diri sebagai orang yang tahu segalanya. Sebaliknya, konselor hadir sebagai fasilitator dan teman perjalanan yang mendampingi klien menggali dan membentuk narasi baru yang lebih positif. Karena dalam pendekatan ini, klien dipandang sebagai ahli dari kehidupannya sendiri. Ada 3 langkah utama yang dilakukan dalam terapi naratif. Pertama adalah mendekonstruksi narasi dominan. Klien diajak untuk mengenali dan mempertanyakan cerita-cerita negatif yang selama ini ia yakini. Misalnya, seseorang anak yang sejak kecil dianggap nakal bisa jadi membawa label itu hingga dia dewasa, meskipun ia sudah banyak berubah. Langkah kedua adalah mengeksternalisasi masalah ini. Hal ini berarti memisahkan identitas diri dari masalah. Jadi, daripada berkata, "Aku pemalas," klien dibantu untuk mengatakan, "Kemalasan ini sedang mengaruhiku, tapi aku ingin mengelawannya." Langkah ketiga yaitu mengidentifikasi hasil unik, di mana konselor membantu klien menemukan momen-momen dalam hidupnya yang membuktikan bahwa ia punya kekuatan, nilai, dan kemampuan yang bertentangan dengan cerita negatif tersebut. Dalam konseling kelompok, terapi naratif atau terapi narasi ini sangat efektif. Tahu mengapa? Ya, karena konseling kelompok menyediakan ruang yang sangat aman bagi anggota untuk berbagi cerita, didengar, dan diterima tanpa dihakimi. Di sana, setiap peserta akan menyadari bahwa mereka tidak sendiri dalam perjuangan hidup. Mereka bisa belajar dari cerita satu sama lain, menemukan harapan baru, dan membangun kekuatan bersama. Rasa empati dan solidaritas tumbuh dengan kuat dalam suasana kelompok. Mendengarkan cerita orang lain bisa menjadi cermin yang sangat menyadarkan dan menyembuhkan. Ini yang disebut dengan efek healing alami dari kelompok. Terapi naratif atau terapi narasi ini cocok diterapkan saat seseorang merasa terjebak dalam pola pikir lama yang menyakitkan atau sedang berada dalam masa krisis identitas. Hal ini juga sangat bermanfaat untuk mereka yang mengalami tekanan sosial,
trauma masa kecil, atau masalah hubungan interpersonal. Dan menariknya, proses ini juga memunculkan efek penyembuhan yang alami. Ketika seseorang membagikan kisahnya dan orang lain merespon dengan sangat empati, keajaiban kecil bisa terjadi, seperti perubahan cara pandang terhadap hidup dan munculnya semangat baru untuk terus melangkah ke depan. Dalam terapi narasi ini atau terapi naratif ini, konselor bukan ahli yang tahu tentang segalanya. Jadi, konselor hadir sebagai fasilitator yang berjalan bersama klien dalam proses eksplorasi cerita. Konselor menunjukkan empatinya dan rasa ingin tahu dan keterbukaan. Mereka membantu klien menggali kisah-kisah kecil yang mungkin terlupakan dan menyusunnya menjadi cerita baru yang lebih positif. Jadi, konselor lebih mendengarkan cerita dari klien tersebut. Konselor juga berperan sebagai penyemangat yang percaya bahwa klien memiliki kekuatan, nilai, dan kemampuan untuk menghadapi hidup. Bahkan di akhir proses terapi, klien bisa diajak menjadi konsultan untuk dirinya sendiri, membagikan kebijaksanaan dan pengalaman hidup demi kemajuan pribadinya di masa depan. Jadi, kesimpulannya, terapi naratif ini bukan hanya tentang membicarakan masa lalu, tapi tentang menulis ulang masa depan. Pendekatan ini mengajak kita semua untuk menjadi penulis dari hidup kita sendiri, bukan sekedar korban dari cerita lama yang menindas. Dalam konseling kelompok, terapi ini menjadi jembatan untuk menyatukan pengalaman, membuka ruang healing, dan membangun kembali identitas diri yang sehat dan memberdayakan. Jadi, melalui terapi naratif atau terapi narasi ini, kita bisa belajar bahwa setiap orang punya kisah, dan setiap kisah orang jika kita sadari dan ditulis ulang dengan cara yang tepat bisa menjadi sumber kekuatan yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.